Wayan Koster menerima penghargaan International Tourism Leader Summit atau ITSL Awards 2023, Circle Excellence of IGMA Bali, dari Indonesian Hotel General Manager Association DPD Bali. Gubernur Bali periode 2018-2023 menjadi salah satu di antara 12 tokoh inspiratif, yang dinilai telah memberikan sumbangsih positif bagi pariwisata berkelanjutan di Bali. Dalam sambutannya, Wayan Koster mengapresiasi kegiatan International Tourism Leader Summit yang dinilai menjadi bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkualitas, dari sisi sumber daya manusia. Ia juga sempat menyatakan bahwa dibenci dan dicinta, merupakan bagian dari hidup. Ia merujuk pada hubungannya dengan pelaku pariwisata yang sempat renggang saat pandemi COVID-19 karena kebijakannya dianggap tak pro pariwisata. Koster menekankan pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan pariwisata selalu ingat awal mula munculnya pariwisata Bali yang telah berkembang menjadi sektor tulang punggung perekonomian Bali. Koster menegaskan pariwisata di Bali cepat berkembang karena kekayaan dan keunikan budaya yang dimiliki Pulau Dewata. Karena nama besar Bali, Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Karena budayanya itu, bukan yang lain. Kalau pantai indah, alam indah, gunung, hutan, saya kira di Indonesia dan di dunia lain banyak. Tapi kalau bicara tentang budaya, saya berani mengatakan tidak ada yang mengalahkan Bali. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Hanya dengan terkoneksi dan terintegrasinya udara, darat, dan laut, pariwisata Bali bisa maju dan berkembang. Koster menyampaikan persoalan yang perlu diatasi kini adalah kemacetan yang banyak terjadi di beberapa titik. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, demi pariwisata berkelanjutan. Di akhir sambutan, dengan sedikit berkelakar, Koster menyinggung hubungannya yang sempat agak kurang baik dengan pelaku pariwisata, selama pandemi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya saat itu. Dibenci dan dicinta, itulah hidup yang harus kita jalankan sama-sama terus. Dibenci jangan kita lari, dicinta jangan kita juga lupa diri. Harus jalan terus. Inilah keluarga kita semua sebagai dunia pariwisata di Bali. Sekian, terima kasih. Saya Ari. Sementara itu, Ketua IGMA DPD Bali, Yoga Iswara menyampaikan untuk menarik wisatawan yang berkualitas, pariwisata Bali harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur penunjang dan produk-produk pariwisata yang berkualitas. Bicara masalah kualitas, sebenarnya itu tidak berhubungan langsung dengan wisatawan. Kualitas itu adalah sebuah infrastruktur. Jadi adanya kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dari sebuah destinasi. Nah, kita harus menuju dan menguatkan itu untuk menarik wisatawan yang berkualitas. Itu jadinya. Jadi kalau seandainya destinasinya sudah bertanggung jawab, tentunya kita akan menarik lebih banyak visitor-visitor yang bertanggung jawab. Nah, sekarang ini ada salah pemahaman bahwa kualitas turisme itu lebih dianggap bahwa yang mau spending lebih banyak. Tidak, kita tidak mengenal diskriminasi daripada wisatawan. Ya, pariwisata ini sifatnya adalah inklusif, siapa saja boleh datang. Namun yang berhubungan dengan kualitas itu adalah bagaimana produk, pelayanan, pengelolaan, infrastruktur, inilah yang harus berkualitas untuk menciptakan sebuah kepuasan wisatawan. Nah, kalau wisatawannya puas, tentunya dia akan spending lebih banyak. Kalau dia sudah puas, dia akan stay lebih lama lagi. Ini yang harus menjadi prioritas kita. Nah, kemudian saya menyinggung sedikit terkait dengan para tokoh tadi. Ke-13 tokoh itu benar-benar diukur memberikan dampak positif terhadap bangkitnya pariwisata, pengembangan pariwisata, baik itu secara konsep, implementasi, ataupun secara hasil. Ya. Jadi itu ada dari pemerintah, ya, ada dari seni budaya, ada dari lingkungan, kemudian ada dari tokoh hotel sendiri yang sifatnya inspiratif. Nah, kita merasa bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri. Purnawan dan Hendra melaporkan.